Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke. Selamat datang di channel Mas Gimana Caranya. Di channel ini kita akan membahas semua hal yang berhubungan dengan dunia pendidikan, dari matematika, IPA, dan bahasa Inggris. Untuk sekarang kita akan membahas soal matematika di BUMN. Jadi di tes TKD BUMN nanti. Jadi semoga kalian yang menonton video ini semoga diberikan kelulusan untuk nanti di hari ujian di TKD BUMN nanti dan mendapatkan hasil yang terbaik. Amin amin amin. Oke, sekarang kita akan membahas beberapa soal yang kemungkinan akan keluar. Jadi akan semacam ini di tes BUMN nanti. Jadi Jadi gitu. Oh ya, tips untuk kalian ya, untuk mengerjakan tes BUMN nanti sebaiknya kalian memilih, kalau memungkinkan untuk memilih, pilih dulu soal yang bisa kalian kerjakan terlebih dahulu. Jadi kalian nggak akan kehabisan waktu. Jadi walaupun ada soal yang kalian nggak bisa kerjakan, tapi ada beberapa atau banyak soal yang bisa kalian kerjakan karena kalian udah memilih soal itu terlebih dahulu. Daripada kalian mengerjakan yang lebih susah dulu, jadinya kalian habis waktunya di soal yang lebih susah itu yang seharusnya bisa untuk mengerjakan 2 atau 3 atau 5 soal yang lebih mudah gitu. Oke, langsung aja ya ke nomor 1. Soalnya gini, sebentar. Oke. Ada 4 liter bensin. Oke. Ada mobil ya. Ada mobil. Kalau 4 liter bensinnya itu bisa nempuh jarak 32 km. Terus kalau jarak yang mau ditempuh itu 56 km, berapa sih liter bensin yang diperlukan? Oke. Ini kan berarti kan semakin tinggi kilometer yang mau ditempuh, berarti kan seharusnya liternya juga semakin banyak. Oleh karena itu, ini adalah jenis soal yang namanya soal perbandingan. Dalam hal ini perbandingannya adalah perbandingan lurus. Oke, biar tak lihatin. Jadi di sini ada 4 liter. Oke, ada 4 liter bensin. 4 liter bensin itu bisa dikonsumsi mobil itu buat melaju 32 km. Terus dia tanya, berapa liter sih? Kalau mau pemilik mobilnya mau 56 km gitu. Oke. Jadi kita langsungin aja. Jadi 4 per nggak tahu ya wes, kita tulis saja nggak tahu gitu, sama dengan 32 per 56. Oke, good. Sekarang kita lihat. Kita kerjakan ini secara kali silang. Jadi 32 ini kita kalikan sama nggak tahu ini, terus 4 kita kalikan sama 56. Benar. Oke, good. Sekarang ini bisa kita pindah ruas ke sini. Jadi ini tetap jadi 4 kali 56 juga tetap. Terus karena 32 ini mengalihkan nggak tahu, jadinya kita pindah ruas jadi bagi gitu. Sekarang kita kerjakan. Oke. Untuk mengerjakan coba kita lihat apa yang bisa dicoret. Oke. 4 sama 32 ini bisa coret ya, karena 32 itu bisa dibagi 4 dan 4 juga bisa dibagi 4. 4 dibagi 4 itu 1, 32 dibagi 4 adalah benar 8. Oke, jadi 56 per 8. Oke. Tinggal 56 per 8 atau 56 bagi 8. 56 bagi 8 adalah 7. Jadi jawabannya adalah 7 liter atau C gitu.
Lumayan boros ya mobilnya ya. Oke, sekarang kita beranjak ke nomor 2. Oke, gitu. Oke, kita lihat soalnya mau apa sih? Gitu. Yandi itu berjalan ke arah utara. Terus ke arah utara dia itu menempuh jarak 2/5 km dalam 5 menit. Kalau dia jalannya 1 jam, dia dapat berapa kilometer? Lagi, ini adalah perbandingan yang namanya adalah perbandingan lurus. Jadi kita lihat 2/5 km itu dia tempuh dalam waktu 5 menit. Terus soalnya tanya, berapa kilometer sih kalau dia jalannya 1 jam? 1 jam berapa menit? Benar, 60 menit. Oke, sekarang kita kerjakan ini kayak tadi ya, kayak sama persis kayak di nomor 1. Jadi ada 2/5 kilometer per nggak tahu kilometer ini sama dengan 5/60. Oke, good. Sekarang kita kerjakan. Oke, kita kerjakan. Jadinya kita kali silang terlebih dahulu, atau mungkin kita bagikan apa yang bisa dibagi atau kita coret. 5 sampai 60 bisa dicoret ya. Jadi 5 bagi 5 itu 1, 60 bagi 5 adalah benar 12. Oke, good. Sekarang kita kali silang. Jadi nggak tahu kali 1 itu yang nggak tahu. 12 kali 2/5. Jadi 12 itu kita kalikan sama 2/5. Gitu. 12 kali 2/5 adalah, oke, jadi 12 kali 12 kali 2/5, 12 kali 2 adalah 24. 24/5. Oke. 24/5 itu adalah 4/5. Nah, oke. 4/5 itu adalah, kita jadikan 10 pernya, biar jadi 10 ini itu adalah kali 2, jadi 4 juga harus dikalikan 2. Jadinya 4 kalikan 2 adalah 8, jadinya ini adalah 4,8. Good. 4,8 ada di pilihan D. Sekarang kita beranjak ke nomor 3. Oke. Nomor 3. Ada sebuah kebun bunga bentuknya persegi panjang. Terus panjangnya 16 meter, lebarnya 12 meter. Keliling kebun bunga itu mau dibikin jalan yang lebar jalannya 3 meter. Terus dia tanya, berapa meter persegi sih luas jalannya? Oke. Kita gambarin dulu kebun bunganya kayak gini kira-kira ya. Oke. Good. Nomor 3. Jadi panjangnya 16 meter. Terus lebarnya itu 12 meter. Terus mau dibikinin jalan. Oke. Jalan ya. Oke, jadi jalannya itu lebarnya itu adalah 3 meter. Oke, good. Kemudian di sini juga sama ya, berarti 3 meter ya. Iya, benar. Oke. Sekarang kita hitung dulu panjangnya kebun ya. Enggak panjangnya, luasnya kebun sama jalan. Oke.
Jadi panjangnya kebun sama jalan ini adalah 16 tambah 3 tambah 3 yang jadinya 22, 16 tambah 6 ya, 22 meter. Terus lebarnya jalan sama kebun itu adalah 12 tambah 3 tambah 3 yang jadinya adalah 18. Oke, good. Oke, sekarang kita hitung pertama-tama dulu. Pertama-tama kita hitung yang namanya luas kebun sama jalan. Oke, luas kebun sama jalan itu panjang kali lebar juga. Panjang kali lebar itu 22 dikalikan sama 18. Hasil dari 22 kita kalikan sama 18 adalah 396 meter persegi. Kemudian kita hitung luasnya yang satunya lagi, yang namanya luas kebun aja. Luas kebun itu berarti 16 kita kalikan sama 12, benar. Oke, 16 kita kalikan sama 12 itu hasilnya adalah 192. Oke, meter persegi. Oke. Good. Sekarang untuk mencari luas jalan aja, berarti luas kebun sama jalan ini kita kurangi sama luas kebun. Jadi 396 ini kita kurangi sama 192. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 204. 204 meter persegi. Oke, good. Jadinya jawabannya adalah C. Sekarang nomor selanjutnya. Terus. Nomor 4. Oke. Ada wadah berbentuk silinder. Terus diisi air sepertiganya. Terus udah sepertiganya ini diisi 3 liter. Lah pas diisi 3 liter itu airnya itu nambah jadi setengahnya. Oke. Terus kapasitas wadahnya itu berapa sih? Gitu. Sekarang kita coba kita kerjakan. Oke, jadi ada wadah bentuknya silinder. Terus udah sepertiganya nih isian airnya. Udah sepertiganya. Terus diisi lagi 3 liter. Diisi Diisi 3 liter itu jadinya jadi setengah. Terus dia nanya, kalau udah kayak gini, keseluruhan ini itu berapa liter sih? Gitu. Sekarang untuk mencari ini terlebih dahulu sebaiknya kita cari ini. Jadi penambahannya setelah dikasih 3 liter itu seperberapanya ini toh, seperberapanya tong ini toh, apa wadah ini toh, gitu. Sekarang kita coba. Jadinya, ayo. Berarti setengah ini kita kurangi sama sepertiga. Jadi kita cari
setelah ditambah 3 liter itu 3 liter itu nambah seberapa toh? Oke. Seberapa tambahannya? Oke. Tambahannya adalah berarti setengah itu kita kurangi sama 1/3. Jadinya 2/3. 2/3 kita cari angka yang bisa kita cari angka yang bisa dikalikan sama 2/3 itu. Angkanya berapa? Bukan 4 ya, karena 4 nggak bisa dibagi 3. Maksud saya dibagi ya, bukan dikali. Salah ngomong. 2 nggak bisa dibagi 3, jelas. 3 juga nggak bisa dibagi 2. Terus 4 nggak bisa dibagi 3 juga, walaupun bisa dibagi 2. Terus 6 bisa dibagi 2. Terus 6 juga bisa dibagi 3. Jadi ini kita pilih 6. Gitu. Terus 2 ini supaya jadi 6 kita kalikan 3. Jadi 1 ini juga harus kita kalikan 3 juga. 1 kali 3 adalah 3. Terus 3 ini supaya bisa jadi 6 harus kita kalikan 2. Jadi 1 juga harus kita kalikan 2. 1 kali 2 adalah 2. Sekarang tinggal kita kurangi. Yang bawahnya tetap 6, 3 kurangi 2 adalah 1 1/6. Jadi setelah ditambahi 3 liter itu adalah 1/6 tambahannya. Jadi kita bisa hitung ini pakai metode perbandingan di nomor 1 sama 2 tadi. Oke. Oke, jadi kalau 3 liter itu bisa mengisi 1/6 gentong, berarti berapa liter sih supaya bisa mengisi keseluruhan seperti itu. Jadi kita hitung pakai metode perbandingan sejenis atau perbandingan lurus saja. Jadi 3 per nggak tahu sama dengan 1/6/1. Oke. Kita kali silang 3 kali 1 3. 1/6 kali nggak tahu adalah 1/6. Kita kalikan sama nggak tahu. Jadi 3 sama dengan nggak tahu per 6. Jadi nggak tahu sama dengan 3 dikalikan sama 6. Jadi nggak tahu sama dengan 3 kali 6 adalah 18. Oke. Jadi keseluruhan gentong adalah 18 liter. 18 liter itu ada di pilihan B. Oke, good. Oke, semoga kalian bisa mengatasi masalah-masalah di soal ini secara lancar. Oke, nomor 5 sekarang. Yang selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah kayak gini. Ada X rupiah yang akan dibagikan secara rata-rata ke N orang. Yang ditanya nanti adalah X-nya, X rupiahnya akan berapa gitu. Oke, soal ini kita breakdown dulu apa yang dimau di sini atau premis-premis yang ada di sini kita breakdown dulu dalam bentuk matematika. Oke. Sekarang kita tahu kalau setiap orang akan memperoleh bagian 180.000. Berarti X rupiah ini ketika dibagi sama N hasilnya adalah 180.000. Gitu. Ini adalah persamaan pertama.
Oke. Sekarang jika 2 orang lagi bergabung pada kelompok itu dengan jumlah yang sama, setiap orang akan memperoleh 150.000. Berarti uang itu kalau dibagikan sama N orang ini, terus N orang ini ditambahi 2 orang lagi. Oke. Masuk akal ya? Ditambahi 2 orang lagi. Jadi hasilnya akan jadi 150.000. Ini akan jadi persamaan 2. Oke, persamaan 2. Sekarang kita coba kerjain. Kita bikin X sama dengan aja ya supaya mudah. Jadi persamaan 1, ini N-nya kita ubah ke kanan, hasilnya di kiri itu bagi, di kanan jadi kali. Jadi 180.000 itu kita kalikan sama N. Terus yang satunya lagi itu adalah persamaan 2. Persamaan 2 itu X kita bagikan sama N plus 2 sama dengan 150.000. Oke, N plus 2 ini bagiin X, jadi N plus 2 ini akan ngaliin 150.000. Jadinya 150.000 kali N, 150.000 N. Terus plus 150.000 kali 2 adalah 300.000. Oke. Kita udah punya ini. Sekarang X-nya ini kita masukin ke sini. Jadinya akan jadi 180.000 N itu akan sama dengan 150.000 N kita tambahin sama 300.000. Oke. 150.000 hasilnya di sini tandanya tambah ya. Karena 300.000 ini nambahi 150.000 ini nambahi 300.000. Jadinya kita pindah ke sebelah kiri, hasilnya tambah ya di sini. Hasilnya tambah kita pindahin ke sini jadi kurang. Jadi dari hasilnya di kanannya sama dengan itu plus, kita pindahkan ke kiri sama dengan hasilnya di sini tandanya plus, jadi minus 150.000 N itu akan sama dengan 300.000. Oke. 180.000 dikurangi sama 150.000 adalah benar 30.000. 30.000 N sama dengan 300.000. Jadinya N adalah 10 karena 300.000 bagi 30.000 adalah 10. Jadi N-nya 10. Setelah kita mengetahui kalau N-nya 10, ini nanti bisa kita masukin ke persamaan 1. Oke. Persamaan 1 tadi adalah mana persamaan 1 tadi? X sama dengan 180.000 N. X itu sama dengan 180.000 kita kaliin sama N. 180.000 kita kaliin sama N. Jadinya karena N tadi kita udah tahu, N-nya tadi adalah 10. Karena kita udah tahu kalau N-nya 10 terus X-nya adalah 180.000. Jadinya tinggal kita masukin aja N-nya ke sini. N-nya ke persamaan 1 ini. Jadinya 180.000 N atau 180.000 N-nya kita ganti sama 10. Jadi 180.000 itu kita kaliin sama 10. Jadi uangnya adalah 180.000 kali 10 adalah 1.800.000.
Jadi jawabannya adalah sebentar. Jawabannya adalah C. Oke, seperti itu dulu pembahasan soal-soal TKD yang udah kita jalani. Semoga apa yang menjadi cita-cita kalian tercapai gitu. Oke, terus berusaha. Saya bangga sama kalian. Saya bangga sama teman-teman semua yang sudah berusaha sama memperjuangkan masa depannya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.